Sorry Bang Jago. Walaupun dia terlihatnya seperti begini, tapi dia suka marah. Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Belum pernah bersentuhan. Jadinya tok-tok nih. Telotok. Aduh, elah lagi bikin aplikasi nih. Kan lagi tren. Bohong. Iya, tapi bohong, balik lagi ke situ lagi. Sorry ya. Sorry Bang Jago. Ya Allah. Nggak kebayang orang yang sering main aplikasi itu ya. Kebawa di alam mimpi juga kali joget ya. Suami istri misalkan gitu ya. Istrinya sering main aplikasi itu, joget mulu gitu. Toto denger musik itu. Lagi tidur suami gitu. Tiba-tiba begini. Dang. Mental kali suaminya ya. Jatuh kali dari atas kasur ya. Aduh ya Allah ya Karim. Ini belum ada klien dari luar. Hari Bang. Nggak ngabisin durasi aja. Panjangin durasi. Ya, panjangin durasi. Salah satu di antara kalian ada masalah lagi. Emang? Banyak masalah tiap hari ya. Iya. Tapi yang Mbak lihat nih yang kayaknya yang lagi pengen banget cerita itu salah satu di antara kalian adalah Ambon. Monggo, Bon, silakan, boleh. Sini. Aduh. Kayak dukun pijet bayi ya. Yakin peranakan. Digeser. Geser. Ada Mas Sandy di sini. Ini buat Mak Kekok sekedar informasi aja. Sebelum kita mulai syuting, kita sudah melakukan tes swab. Alhamdulillah semuanya negatif dan alhamdulillah semuanya sehat. Meskipun dari posisi Mbak di sini kedengeran banget suara napasnya berat banget. Boros. Ini berhubungan dengan ya itu tadi kondisi badan. Kita nggak bisa pungkiri gitu kan. Karena kan kondisi badannya Sandy juga memang lumayan. Harus dijaga lah kesehatannya. Nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh gemuk ya. Tapi ya paling tidak dijaga kesehatannya. Walaupun dia terlihatnya seperti begini, tapi dia suka mendaki gunung. Iya benar, Mbak. Mendaki gunung. Lewati lembah, sungai Margarita, ke samudra bersama teman bertualang. Sisi Maru. Anjing. Mohon maaf. Ini bukan sisi maru. Sisi buruk. Sisi gelap. Ya. Ini monggo silakan Mas Sandy mumpung ada di sini, mumpung biasanya di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelumnya Pak, saya buka ini dulu Pak, geram barang. Oh, boleh. Saya geram. Iya. Saya geram. Iya. Jadi kayak cungli ya. Tendangan putar, tendangan helikopter. Monggo silakan. Ini kan saya ini pendaki Mbak, suka hiking gitu Mbak. Iya, kelihatan kok hitam. Oh iya Mbak. Emang dari sana. Pendaki bukan daki ya. Iya. Mbak juga kan tahu itu kalau di gunung itu banyak tempat-tempatnya mistis gitu Mbak. Betul. Mbak juga punya anak buah, siluman babi. Betul. Siluman ular, karena banyak situ aja tuh, ya kan? Iya. Yang sisiknya. Iya benar. Gak apa-apa, lagi usaha. Gak boleh begitu. Kalian harus support satu sama lain. Gitu. Akhirnya yang saya rasakan. Terus. Pertanyaan Mbak soal seputar itu Mbak. Kok kuntilanak itu kenapa dipanggil kuntilanak ya? Sedangkan dia itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah, dia dari siapa tuh Mbak bisa dipanggil anak tuh?
Oke, gini ya. Siapa yang manggil dia anak itu, Mbak? Madep sini ya. Lu jangan nggak ngargain temen lu ya. Kurang ajar lu. Giliran lu aja yang nanya, orang suruh dengerin. Dengerin. Iya, iya. Madep sini. Madep sini. Nah, gue yang madep sini. Mbak yang malas. Kenapa dinamakan kuntilanak? Ya mungkin karena sebenarnya pada zaman dahulu, menurut Mbak ya, menurut Mbak, makhluk halus ini atau setan ini seneng itu kolong wewe ya? Iya, kolong wewe ya. Kuntilanak kenapa ya? Kita cari di Google. Kita cari di Google. Kita cari di Google tentang kuntilanak. Kuntilanak dalam bahasa Melayu Pontianak atau Puntianak. Nah, atau sering disingkat Kunti. Adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil. Tuh, yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Oh, beranak dalam kubur gitu. Betul, masa dari dubur? Gitu. Kenapa disebutnya kuntilanak itu secara resminya ya? Jadi artinya memang udah jelas makhluk yang bernama kuntilanak ini meninggal akhirnya menjadi hantu penasaran pada saat dia melahirkan. Kenapa dia jadi hantu penasaran? Karena dia mungkin meninggalnya pada saat dia melahirkan. Kalau dia meninggalnya pada saat sedang menjual rumah, hantu pemasaran. Gitu. Marketing. Kemana-mana pakai bomal, bawa brosur. Tapi kan juga ya agak susah ya. Apa yang mau ditawarkan? Jadi hantu pemasaran agak susah. Mau ngasih tahu lahannya juga agak susah. Mau cari kliennya juga agak susah. Nyari pembelinya juga agak susah. Takut semua, betul gitu. Jadi menurut Mbak kenapa dinamakan hantu kuntilanak? Tadi udah jelas di Google bahwa itu dinamakan kuntilanak karena dia meninggal pada saat proses kelahiran. Awal mulanya dari situ. Kalau kolong wewe itu yang suka ngumpetin, nyolong anak, ngumpetin pada saat maghrib. Nah, makanya kita kan dari kecil dilarang kan untuk keluar maghrib gitu. Karena bahaya si kolong wewe ini suka ngumpetin kita di pohon bambu gitu, dibawa ke pohon bambu. Nah, pada saat anaknya diumpetin di pohon bambu, nah bambunya dipotong. Dibikin angklung. Iya, jadi pada saat angklungnya jadi, begitu dibunyiin, bunyinya bukan tang ting tung. Mak tolong, gitu. Karena itu di posisi anak itu ditaruh di situ, gitu. Itu menurut Mbah. Jadi menurut Mbah itu jawaban. Berarti nggak ada orang tuanya dia, Pak ya? Nggak ada, kuntilanak nggak ada orang tua. Bukan berarti kita namanya kuntilanak. Nggak ada yatim piatu juga. Nggak ada yatim piatu juga. Karena namanya kuntilanak bukan berarti dia nggak punya orang tua. Mungkin karena namanya aja berhubungan dengan proses kelahiran anak. Jadi dia bukan berarti. Ntar kalau dia bilang ada kuntilanak, ada kuntil bapak, ada kuntil ibu. Nah, kuntil ade. Keluarga jauh nggak terima. Harusnya ada kuntil sepupu dong. Kuntil keponakan, kuntil kakek, kuntil nenek. Nah, semua. Kuntil besan. Ada kuntil besan. Oh iya benar juga sih. Masih ada hubungan saudara. Masih ada hubungan saudara gitu. Jadi bisa diem nggak Anda? Yang lain nggak apa-apa ngomong. Anda nggak boleh ngomong ya. Sekali aja ngomongnya. Gitu. Jadi kenapa dibilang sebutannya itu ya karena ya udah berhubungan dengan tadi yang udah dijelaskan di awal. Supaya adil, tidak perlu ada kuntil bapak dan segala macamnya. Jadi rame. Ngebedainnya juga susah. Karena kalau kuntilanak cuma satu, cewek. Lagi hamil. Nah, kalau kuntil besan, ada setan gitu bawa seserahan. Bawa pengantin. Bawa pengantin, ya enak. Ramean gitu. Diarak. Iya, sama palang pintu. Palang Makin pintu. panjang lagi urusannya. Monggo, ada pertanyaan lagi ya? Terusnya kan gunung-gunung di Indonesia itu banyak yang aktif, Mbak. Betul, karena nggak di-vibrate kan. Nggak di silent. Ya, bisa di silent, bisa di vibrate juga. Kalau silent udah nggak tahu sama sekali. Kalau vibrate masih agak geter. Geter, gitu. Kenapa? Nah, aktif. Nah, pertanyaan saya, kalau saya sentuh ditabok atau Pak? Karena saking aktifnya tuh, Bang. Bukan enggak. Ini bukan iklan susu ya. Bukan iklan susu anak. Terus ibunya bisa bilang, lagi aktif ya, Bu? Enggak dong.
Enggak dong, gunung aktif. Ini kan gunung nih. Bentuk gunungnya udah gede. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi nggak mungkin nampar. Dia cuma ngeluarin liur yang berbentuk lahar. Nah itu lebih parah daripada tangan. Aktifnya itu ya amit-amit ya. Kalau gunung aktif itu bisa menyemburkan lahar yang akhirnya bisa membuat mungkin bisa dibilang musibah di sekitarnya. Gitu. Tapi itu udah adalah siklus yang biasa terjadi di alam. Karena alam kan punya kehidupan juga. Jangan disangka gunung nggak punya kehidupan, gunung punya kehidupan. Ya mungkin pada saat dia ngeluarin lahar ya mungkin ya memang waktunya dia untuk melakukan itu. Gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya ketika dibilang gunung aktif terus dia bisa nampar orang. Nggak bisa. Gunung Slamet, belum tentu yang ke situ selamat. Iya dong. Nah, Gunung Agung, nyari buku tuh nih. Gitu. Bukan berarti ketika kita ke Gunung Agung sampai di sana kita dikasih pelangi. Enggak juga. Iya kan? Pelukismu agung, siapa gerangan. Nah, kan udah ada. Ciptaan Tuhan. Tapi kan pelukisnya siapa? Agung. Jadi ketika ke Gunung Agung belum tentu kita dikasih pelangi. Makin muter nih jawaban kita nih. Jadi menurut Mbak ketika yang dinamakan gunung aktif ya berarti gunung yang ada kemungkinan dia bisa namanya ya istilahnya ya meletus erupsi. Iya gitu. Untungnya tuh gunung hanya menjadi gunung. Coba gunung itu menjadi pejabat. Dia bukan erupsi, korupsi. Sebagian. Semoga Anda yang menjabat jadi wakil rakyat tidak melakukan hal itu. Walaupun godaannya besar. Monggo pertanyaannya. Keringetnya banyak ya? Iya, di sini. Iya doang. Tertekan, Mbak, tertekan tuh, Mbak. Tertekan itu. Iya. Yang di film hantu Taiwan tuh pengen ditampar. Ayo, monggo apalagi? Ini soal rumah tangga nih, Mbak. Oh. Waduh. Berat nih, Mbak. Ini juga karena Tapi ini entar dulu ya, ini udah persetujuan dari dia ya. Jadi bukan berarti Mbak pengen tahu masalah rumah tangga dia. Dia yang pengen curhat sama Mbak gitu. Walaupun menurut Mbak masalah rumah tangga dia kan nggak penting buat Mbak. Ya. Nggak ngepek gitu. Hidup Mbak bahagia. Mbak nggak mau keracunan sama hubungan-hubungan yang nggak bahagia. Tapi mungkin ada cerita lain. Monggo silakan. Saya sama istri saya kan tuh beda umur, Mbak. Istri saya lebih enggak sekarang gini. Suami istri beda umur kok dimasalahin. Kecuali suami istri beda alam. Nah itu. Masalahin. Kalau masih cuma beda umur aman. Beda umurnya berapa? 8, Mbak. 8. Ya pertanyaan saya tuh Apa 8 detik apa 8 tahun? Tuan siapa? Tuan istri, Mbak. Oh. Berondong, Bang. Berondong. Tapi Mbak pernah lihat Instagram istrinya? Tuaan istri Anda 8 tahun. Tapi kok mukanya tuaan Anda? Berarti balance, aman. Orang tidak melihat itu. Kenapa masalahnya? Dengan perbedaan 8 tahun. Bisa nggak, Mbak? Umur istri saya tuh jadi sama gitu, Mbak. Kalau setiap tahun kayak saya setiap tahun umur saya naik, istri saya umurnya naik. Umur istri saya naik, saya juga naik. Nah bisa sama gitu kalau biar nggak dikatain nenek-nenek mulu sama mereka nih. Parah. Bener mulu lagi. Jadi gini rempahan daki selama. Jadi menurut Mbah gini ya, namanya ulang tahun, ya kan? Kita ulang tahun nih, ya kan? Lu ulang tahun, Anda ulang tahun, istri Anda ulang tahun. Umur Anda nambah, umur istri Anda juga nambah. Nggak mungkin umur istri Anda di post. Terus Anda bisa nyalip. Nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Iya, kecuali istri Anda mau mati suri dulu. Tapi selama 8 tahun. Biar gak kejar istri Anda. Atau enggak Anda kasih ramuan yang membuat istri Anda lupa ingatan selama 8 tahun. Jadi istri Anda ngerasanya bahwa umurnya tidak bertambah. Anda harusnya bersyukur. Karena Anda mendapatkan istri, gini loh, laki-laki sama perempuan, ya Mbak Kekok bakal kasih tahu, laki-laki sama perempuan, misalkan menikah, laki-lakinya lebih tua, anggaplah 8 tahun, seperti Mbah, 11 tahun gitu. Muka istri Mbah, itu akan ngebalap Mbah, karena katanya perempuan lebih cepat menua, apalagi ketika sudah menikah, gitu loh.
Nah, Anda harusnya bersyukur. Walaupun istri Anda 8 tahun lebih tua, tapi mukanya jauh lebih muda daripada Anda. Anda harus bersyukur. Jadi kalau minta disalip-salip, minta sama umurnya, kenapa dari awal Anda nggak nyari jodoh yang seumuran? Kenapa begitu sekarang baru minta disalip? Gak bisa. Saya tahu tadi cuma pengen hartanya aja. Ini yang dinamakan ikatan cincai. Cincai lah. Iya. Berarti Anda tapi bahagia dong sama istri. Alhamdulillah sih baik. Istri bekerja? Enggak di rumah. Oh di rumah, ini keren. Laki-laki yang bertanggung jawab, tidak membiarkan istrinya bekerja. Bahagia istri Anda? Alhamdulillah nggak tahu. Alhamdulillah nggak tahu, Pak. Loh, kan kelihatan dari tingkah laku. Bahagia, Sarapan Pak. dikasih? Dikasih, Mbak. Alhamdulillah. Tapi ngomong gini, dikasih Mbak. Ragu gitu lagi. Dikasih Mbak. Nggak yakin. Jarang di rumah saya. Oh, jarang di- Lebih sering ngilmu. Iya. Iya, Pak. Gak apa-apa. Mungkin dia ngelmu buat itu. Biar umurnya sama. Atau emang, mohon maaf sebelumnya. Emang istri lebih secara materi lebih daripada... Ngincer harta aja. Enggak lah, enggak. Tulus bener tuh. Mbak lihat sih di istrinya tulus ya. Istrinya yang tulus. Kalau dia Mbak lihat kayak tunggir malah. Belakang deh, bagian belakang. Jadi umur, yang namanya umur nggak bisa disalip, Mas Hendy. Jadi ya udahlah, semua ada waktunya, ada masanya. Yang penting kita nikmatin aja. Istri kita lebih tua. Karena percuma juga istri lebih tua. Tapi kalau misalkan, kenapa sih? Mbak lagi ngomong gini. Oh iya. Jet lag. Abis ngedaki terakhir kemarin ngedaki gunung apa? Selamat, Mbak. Tuh. Ngatain bapak saya. Ngatain bapak saya. Itu Gunung Slamet bener. Oh, Gunung Slamet. Kenapa Anda suka mendaki kalau Mbah boleh tanya? Ngilangin stres, Mbak. Apa? Kenapa? Stres kenapa? Kan katanya rumah tangga Anda bahagia. Enggak soal rumah tangga, Mbak. Oh. Saya stres karena lingkungan, karena kita kan di perkotaan. Saya senang daerah-daerah pedesaan gitu. Oh, kenapa nggak tinggal di desa? Nyari uangnya susah, Mbak. Kata siapa? Nyari uang di Maksudnya nyari desa. uangnya kan saya di sini, Mbak. Gitu, bukan di pedesaan. Siapa yang ngejatuhin uang? Dia nyari uang. Bukan mungut, bukan di Orang kan mencari nafkah. Dia kan nyari uang. Iya benar. Jalan. Dia ngomong. Ada yang buang. Jadi mendingan bahagia aja. Anda bisa diem nggak? Dari Siapa sih Mbak ini, Mas? Siapa? yang ini kayaknya ada poin, ada maksud dia. Ayo Mbak. Mbak, ayo. Ayo. Gitu, nggak bisa gitu. Ya, nggak boleh gitu. Jadi pokoknya Anda juga nggak boleh gitu ya. Garuk-garuk lagi. Jadi menurut Mbah, umur ya dinikmatin aja. Nah, ya kan semua juga ada apa ya? Ada fase-fasenya jodohnya. Dapat umur yang lebih muda atau lebih tua, ya sudah nikmatin. Nggak perlu main salip-salipan, gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Mbak. Saya mau bertanya, Mbak. Iya, kan tadi. Saya pertanyaan saya gini, Mbak. Ini dia lagi grosir. Grogi. Pertanyaan saya gini, boleh gak Mbak saya gambar-gambar ini, Mbak? Kesel banget ya, Mbak. Gak bisa. Gak boleh. Gak boleh. Numpang gambarin mereka, Mbak. Kesel banget ya. Dia stres kayaknya. Dia grogi. Gak bisa meluapkan. Ada pertanyaan lagi gak? Gak ada. Kalau gak ada ya udah. Kita langsung pertanyaan dari Mbak Kekok. Sebenarnya ada cuma grogi. Ya. Ada. Dia pengen nanya gini, Mbak. Apa? Kenapa nih kalau orang-orang pada nanjak nih kan dibilang pendaki nih. Iya. Kalau dia Yang itu nggak usah. Dimandiin sama warga, Mbak. Iya, kenapa tuh, Mbak? Buat dimandiin warga doang. Dimandiin sama warga doang. Kalau tahu dia ngedaki nih, bukan yang buat nyari alam tentang alam, tapi dimandiin sama warga-warga situ. Kenapa ya? Biar apa? Enggak. Tahu. Wah, ngarang deh. Enggak, Mbak. Oh, nyari ilmu. Enggak, Mbak. Pesugihan. Enggak, Mbak. Lu jiwanya udah goyang. Enggak,
Enggak, Bang. Belum pernah nyasar lu, muter-muter lu. Bukan, Bang. Di pegunungan nggak balik-balik jalannya lu. Enggak, Bang. Enggak. Kemarin sedih dong, Mbak. Sendirian ya di ini pasti bangku gini. Ayo. Mau sendiri. Enggak, Bang. Kan saya minta izin Bapak yang gampar mereka. Oh, tuh. Lagi di foto soalnya. Dia pose. Dia tahu banget. Suaranya kenceng banget. Kira-kira guna. Mas Hendy, mohon maaf sebelumnya. Jangan panik, jangan stres. Ada yang nempel. Masker. Dari belakang. Jadi gini. Ada yang nempel. Ya udah, pertanyaan dari Mak Keko. Dari Siapa yang nyuruh? Oh iya. Iya. Terlalu aktif Anda. Oh, iya. Monggo, silakan. Dari Eriadi Rashid. Nah, Mbah mau nanya, kalau sabun muka kan buat cuci muka, Mbah. Nah, kalau sabun batang buat apa ya, Mbah? Sabun batang. bukan berarti buat nyuci batang dong. Sabun batang itu bentuknya seperti batang. Batangan, ya. Jadi bukan berarti ini masalah terminologi lagi nih. Ini kata ini mulai keluar lagi ya, terminologi. Sabun muka itu memang bentukannya kan sepertinya bukan seperti batangan. Jadi dia sabun cair atau foam bentuknya. Nah, itu fungsinya buat mencuci muka. Nah, sabun batang itu ya sama sebenarnya buat mencuci badan, membersihkan badan, sekaligus mungkin walaupun agak lama berhenti di bagian batang ya, batang kaki, batang hidung, batang tangan, betul sekali. Jadi kalau ditanya buat apa? Ya buat mandi, buat cuci-cuci juga. Bahkan sabun batang juga tetap bisa buat cuci piring. Kalau mentok banget ya, biasanya bener gak? Ada kan? Ada tuh. Asepso itu buat pano. Masa buat piring? Oh iya benar-benar. Iya. Iya benar juga. Sabun Asepso itu yang warna hijau kan. Nah, itu biasanya yang buat obat. Karena ada sulfurnya katanya. Nah, itu biasanya buat orang yang menderita sakit kulit, entah panu atau apalah gitu. Jadi tidak ada hubungannya sama buat cuci piring. Emang piring kurapan? Emang piring panoan? Iya kan nggak ada. Piring mah ya begitu aja warnanya. Kecuali kayak begini. Ini juga bentukannya kan memang lurik-lurik ya. Bukan berarti dia panoan. Bukan berarti kulitnya warnanya hijau terus ada putih-putih. Enggak gitu ya. Sabun batang buat apa? Buat mandi bisa. Buat ya kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya dari Arwani Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbah, wabarakatuh. saya mau nanya nih, tolong dijawab ya, Mbah. Kenapa bayangan kita itu selalu ngikutin kita? Kita mau kemana, diikutin sampai kita mau berak aja dia ngikutin. Emang dia nggak ada kerjaan ya, Mbah? Tolong dijawab ya, Mbah, please. Yang nggak ada kerjaan itu bukan bayangan, tapi lu. Pakai nanya yang nggak jelas. Yang namanya diem nggak lo? Diem apaan? Orang dari tadi. Biar tenggelam. Iya. Kayak gak ada fungsi gitu. Orang nih ada apa? Kelihatan energinya kalau misalnya pengen ngomong. Kalau lu kayak Takut-takut Mbak di balik. oh iya. Yang cuma satu lagi. Yang di bengkel. Yang di pom bensin, Ya. Aduh, elah Ami. Maskot satu warna. Bener. Jadi kalau menurut Mbah itu kenapa Mbak bayangan ngikutin kita ya karena ya namanya juga bayangan. Ya selalu mengikuti kita. Itu juga bayangan itu akan keluar kalau ada cahaya. Cahayanya makin besar bayangannya makin jelas. Jadi kalau ditanya bayangan punya kerjaan atau enggak? Ya ada kerjaannya. Yang ngikutin kita. Jadi kalau ditanya kalau ibaratnya bayangan itu punya KTP, dia nulis pekerjaannya apa? Asisten. Ngikutin kita. Iya, gitu. Pekerjaannya Angin sebenarnya asisten. Selanjutnya, Mayu Amakura. Monggo, baca. Mau tanya, kalau lihat di TV atau YouTube kan ada manusia yang dirasukin setan ya. Kalau setannya kita rasukin balik, bisa nggak Mbah? Biar adil Mbah, sama-sama pernah ngerasain gitu Mbah. Mohon percerahannya. Setan kerasukan orang.
Habis mabok ya? Bah, mana? Udah mulai efek pesugihan. Karena kalau pesugihan kan dimintain tumbal. Ini kayaknya mulai mencong. Mulutnya udah mulai menyon. Bisa enggak? Kesel ya. Orang lagi ngomong pakai gitu. Mulai menyon. Dia ngomong mulai menyon, tapi dia kayak dia yang orang menyon. Mulai menyon. Mi. Saya mah diem aja dah. Lebih baik diem aja bener. Nih, kalau manusia dirasuki setan yaitu memang hal yang wajar biasa terjadi. Kalau manusia merasuki setan, nah itu juga kayaknya tidak mungkin. Ya namanya setan itu kan makhluk halus. Dia secara elemen atau secara coklat atau ungu. Jadi lu banting ya lama-lama. Iya, gue tahu itu band. Gak usah dijelasin, lu gak usah ikut ngomong. Jadi kalau secara partikel kan halus, bahkan tidak terlihat, tembus, tidak tersentuh. Jadi wajar kalau misalkan energinya itu masuk ke badan kita. Lalu kalau kita yang bentuknya padat masuk ke yang gas, ya nggak bisa dong. Gas bisa masuk ke padat, nyaru. Nah kalau kita yang padat masuk ke gas nggak mungkin. Jadi bahkan bentukannya bukan gas loh, astral gitu loh. Tahu kan astral kan? Honda. Astra. Nggak usah di. Iya orang udah tahu. Orang udah tahu, lu nggak usah ikut-ikutan. Ada bener. Ngomongnya benar, coba mukanya nggak benar. Mukanya bikin kesel. Jadi nggak bisa kalau manusia, kalau ya ibaratnya gini kan, kalau manusia ketempelan setan nggak bisa ketempelan manusia gitu. Jadi nggak bisa dibalik. Jadi semoga ini bisa memberikan pencerahan buat Anda. Tapi kalau Anda ngerasa bahwa Anda sebagai manusia pengen adil, bisa nempelin setan atau bisa ngerasukin setan atau bisa gangguin setan, ya monggo silakan. Kalau Anda merasa bahwa Anda bisa gangguin setan, nempelin setan, ya silakan. Karena kan pilihannya dua. Ketika Anda melakukan itu, Anda memang lagi nyari ilmu atau Anda stres. Udah gitu. Iya kan? Setannya aja belum tentu kelihatan. Kalau setan mungkin ngeliat kita. Lah kita jarang dong ngeliat setan. Susah-susah ngeliat setan. Maksudnya setiap jalan, mana nih setan? Lu mau nempelinnya gimana? Iya banget ya teman. Mana nih setan nggak bisa. Makanya nggak usah nempelin setan, nempel temen. Karena kan kadang temen kita setan. Temen kita kayak setan. Udah, uji cobanya ke temen aja. Selanjutnya, Andre Rameldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Mbak, kenapa kalau ke Medan oleh-olehnya Bika Ambon, bukan Bika Medan? Dan apakah kalau ke Ambon oleh-olehnya Bika Ambon? Bukan Medan. Medan. Tuh dia aja nggak salah baca. Medan. Ini waktu itu pernah ditanyain juga ya masalah Bika Ambon ya. Jadi nggak perlu dijawab lagi, nonton aja episode yang ini. Intinya sih sebenarnya kenapa? Nah namanya mungkin kalau Mas April tahu gak sih sebenarnya itu Bika Ambon kan memang dari Medan kan? Dari Medan. Mungkin penemunya pertama kali yang buat Bika ini adalah ini. Ini namanya Sandy Ambon. Oh, iya. Mestinya lo yang jawab, Bon. Jangan gue. Gitu. Itu dia. Thank you ya. Nah, itu Thank you ya. Iya, thank you. Thank you teman-teman yang udah ngedit. Jadi ya. Ini pertanyaan terakhir. Ahmad Fauzi. Bah, mau nanya, kenapa bajak laut nggak pakai kerbau, tapi kalau bajak sawah pakai kerbau? Aduh. Paha selulit gua kasih tau. Garis-garis itu. Suka garuk-garuk begitu ya. Gua kasih tahu ya, bajak laut itu ya, yang namanya bajak. Nah, nih. Jawaban simpel Mbah ya. Kalau namanya bajak sawah, perbedaannya bajak sawah sama bajak laut ya. Bajak sawah pakai kerbau. Bajak laut pakai kertas kalkir. Puas loh, Puas. Nanggung untuk ketawa.